Halo, selamat malam. Salam jumpa dengan saya Surya Wijaya di channel Wirausaha Jambi. Malam ini ngobrol santai aja ya guys. Jadi saya itu tadi siang lihat beberapa video dari pengamat ekonomi dunia. Jadi ada beberapa hal yang penting ya guys, kayaknya yang harus kita bagikan ke teman-teman sekalian. Jadi berdasarkan pengamat ekonomi juga, dan juga ada himbauan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan juga Pak Jokowi, itu ekonomi di tahun 2023 ini akan sangat gelap sekali ya guys, karena akan kemungkinan terjadinya inflasi dan resesi ya. Jadi saya tadi ngamatin dari beberapa video dari pengamat dunia, ekonomi dunia ya. Jadi salah satu penyebabnya itu dari pandemi berdampak dengan money printing pencetakan uang, itu akhirnya terjadi karena uang yang berputar terlalu banyak ya guys ya. Jadi kemungkinan takut terjadinya harga uang itu nggak bernilai, makanya ada kenaikan harga barang supaya uang ini kembali ke lembaga keuangan ya. Jadi termasuk peningkatan suku bunga dan lain-lain, supaya uang yang berputar liar di dalam suatu negara itu kembali ke lembaga keuangan. Jadi dampaknya juga untuk kenaikan dari suku bunga itu juga dampaknya juga akan ke kenaikan tingkat suku bunga kredit juga guys. Jadi meningkat ke suku bunga kredit juga, sehingga kemungkinannya nanti jadinya kita nggak sanggup menutupin kredit-kredit yang sudah kita ambil gitu guys, karena ada kenaikan dari suku bunga kredit itu tadi, sehingga ya itulah terjadi inflasi, akhirnya kan inflasi. Cuman Indonesia sih untuk saat ini berdampak, tapi nggak terlalu terasa, tapi nggak tahu nanti di 2023 nya ya guys ya. Mudah-mudahan kita juga berharap ya nggak terlalu parah ya guys. Kalau di negara Eropa sekarang, terutama Jerman sama Prancis ya, itu sudah parah bener. Mereka bahkan sampai udah krisis pangan ya guys. Jadi krisis pangan, terus katanya ini juga akan berlanjut, dan ini juga kan diperparah dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan hampir sebagian besar pasokan minyak dunia itu semuanya berasal dari Rusia ya guys. Jadi minyak yang beredar di seluruh dunia sebagian besar itu dari Rusia, sehingga menyebabkan harga minyak dunia ini menjadi mahal karena Rusia tadi diembargo ya guys. Rusia itu diembargo oleh negara-negara barat ya, boleh dikatakan ini senjata makan tuan. Jadi mereka yang mengembargo, mereka sendiri yang berdampak gitu guys. Nah, Rusia sendiri juga udah menawarkan ke negara-negara Asia untuk membeli minyak dengan harga murah gitu kan. Dia juga memberikan penawaran ke Indonesia untuk pembelian minyak dengan harga murah, dan mereka cuan gede sekali ya guys. Jadi salah satu yang cukup menakutkan juga dari kata pengamat ekonomi itu guys, nanti akan ada krisis house ya, tempat tinggal ya. Jadi artinya orang udah ngambil tempat tinggal dengan angsuran kredit dan bla bla bla, mereka nggak sanggup untuk melunasinya guys. Mereka nggak sanggup untuk membayar cicilan kreditnya karena terlalu tinggi tadi harganya itu guys. Akhirnya nanti properti akan
jatuh harganya guys, properti akan jatuh. Maka di situ mereka juga imporkan, itu nanti yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Karena yang kaya kan dia punya peluru atau uang untuk membeli harta yang dijual dengan diskon besar tadi itu guys gitu. Jadi ya kita juga sebagai ini harus mempersiapkan diri ya guys, jangan nanti syok, santai-santai syok. Nah, jadi begitu ini musibah ini datang, kita nggak ada persiapan sama sekali ya guys. Jadi kalau yang bisa kita lakukan sekarang ya money saving lah guys ya, simpan uang, kurangi kredit, lunasi kredit. Ya mudah-mudahan kita semua berharap di 2023 ini nggak parah ya guys. Inflasinya juga nggak berdampak lama, tidak parah ya guys. Karena sekarang juga pergeseran dari negara-negara yang ekonominya membaik guys, seperti Cina, terus India, terus Rusia. Ini kembali dari yang tadinya itu negara-negara Uni Eropa, negara Amerika, itu sekarang bergeser posisinya jadi negara Cina, terus negara Arab dan negara Rusia. Nah, kita juga jadi dari pengamat ekonomi juga menyampaikan, pengamat ekonomi dunia ya, saya lihat videonya tadi menyampaikan ini suatu apabila terjadi, karena semua perekonomian dunia ini semua terkait guys, jadi semua berhubungan, semuanya berhubungan. Jadi apabila salah satu negara aja yang terjadi krisis, maka yang lain ini akan terpengaruh ya guys. Negara-negara lain di dunia akan terpengaruh karena krisis ini. Apalagi yang kena krisis ini sekarang dampaknya, impactnya itu negara yang adik kuasa, negara yang merupakan negara yang sangat besar di dunia ya. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa. Nah itu yang sangat kita khawatirkan guys gitu. Jadi ya ini kan baru pengamatan dari pakar-pakar ekonomi. Kalau buat saya sendiri sih ya kita saving aja lah, kita persiapan aja, jangan nanti begitu ini benar-benar terjadi kita nggak ada persiapan sama sekali ya guys. Jadi kita persiapan aja, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, terus hindarin cicilan-cicilan kredit yang tidak terlalu ya guys. Jangan ngambil kredit dulu kalau misalnya tidak terlalu penting, karena nanti kita akan kesulitan dalam membayarnya. Terus untuk ekonominya juga ya kita nggak boleh panik juga ya guys. Jadi yang ngerasain bukan cuma kita sendiri kok, hampir seluruh dunia ngerasain. Ya sambil kita berpikir langkah paling tepat untuk mengatasinya ya guys. Ya paling itu aja sih video saya malam ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya guys untuk kita semua, dan bisa memberikan informasi yang berguna ya guys. Sekian, sampai jumpa di video saya mendatang. Salam sukses, sehat selalu, bahagia selalu ya.